Jangan pernah meresikokan lebih dari 1% dari total ekuitas akun dalam trade apapun. Dengan meresikokan 1% tersebut, Anda akan berbeda dengan trader lainnya. Menjaga risiko rendah dan konstan sangatlah penting. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, analis magang di channel Duta Bisnis. Ini lanjutan video sebelumnya, anggap aja atau ini sebut saja sebagai part 2-nya, yang mana video sebelumnya ngegantung ya, dan ini lanjutannya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya di sini teman-teman, ini adalah website untuk cek apakah token jaringan BSC ini penipuan atau scam atau tampak aman, begitu ya. Sebelumnya saya contohkan dengan Her token dan hasilnya tampak aman. Jadi ini salah satu alasan saya kenapa saya membeli Her token. Jadi karena selain harganya masih murah, di bawah 0 rupiah ya, ditambah lagi menurut si website BSCheck ini Her token tampak aman, begitu. Tapi tidak ada jaminan 100% bahwa Her token ini tampak aman. Jadi keputusan yang teman-teman ambil itu tanggung jawab kita sendiri ya. Kita lanjut saja, kita lanjutkan video sebelumnya. Ini part 2-nya ya. Kita copy alamat kontraknya. Terus kita masuk ke dompet, salah satu dompet ya. Dompetnya dompet Trust Wallet. Bagi yang belum punya Trust Wallet, silahkan aja download atau cari tutorialnya di YouTube, banyak. Silahkan download terus bikin dompetnya di Trust Wallet. Kita akan sebentar lagi kita akan masuk ke Trust Wallet dan kita akan cek selanjutnya. Kita contohnya tetap ya menggunakan Her token ini. Kita masuk ke Trust Wallet. Ini portofolionya ya, karena kebetulan saya ini sudah punya, jadi saya sudah pernah membeli Her token. Her token ini dia, Her token ini ya, saya punya nih. Kalau nggak salah saya beli Her token ini 200.000 kalau nggak salah, saya lupa. Jadi teman-teman, saya ini kan bukan ambasador dari Her token, bukan ambasador dari Trust Wallet juga. Jadi saya review apa adanya aja, plus minusnya silahkan filter aja. Jadi waktu itu saya beli modalnya 200.000 karena saya depositnya dari exchange Binance, exchange toko kripto. Saya transfer ke BNB di Trust Wallet. Jadi dari toko kripto ke Trust Wallet itu kan pasti ada kena fee ya, kena fee. Jadi saldo saya langsung masuk di BNB di Trust Wallet. Baru dari BNB di Trust Wallet saya bisa beli Her token ini dengan cara tadi. Jadi saya copy paste alamat kontraknya di sini di PancakeSwap. Jadi saya bisa membelinya. Cuman teman-teman juga harus menyiapkan untuk fee di sini di Trust Wallet. Jadi di PancakeSwap, jadi ada setiap kali kita melakukan transaksi pasti kena fee yang dipotong dari saldo yang ada di BNB. Jadi sebetulnya kalau kita mau membeli di Trust Wallet, mau membeli token di Trust Wallet, yang harus kita siapkan itu saldo di BNB. Untuk apa? Untuk bayar fee adminnya. Kalau misalkan saldo utamanya yang mau dibelikan kepada terhadap token apapun, sebetulnya bebas, mau disimpan di ETH atau mungkin di
USDT atau mungkin di koin-koin yang lain sebetulnya bebas. Cuman kita harus menyiapkan saldo di BNB untuk apa? Untuk bayar adminnya itu saldonya di BNB begitu. Ini juga lumayan ya. Terus karena aturan yang diterapkan oleh si Heart Token ini, setiap kali ada orang yang membeli token ini, jadi nanti ada sekian persen, saya nggak tahu berapa persen. Jadi ketika kita beli di PancakeSwap, jadi otomatis token kita itu dipotong oleh si Heart Token ini sebagai liquidity kalau nggak salah begitu. Jadi nanti kita selain kena potongan fee admin yang dipotong dari BNB itu, kita juga bakal dipotong dari jumlah total token yang kita miliki, otomatis dipotong untuk liquidity di si Heart Token ini. Tapi kelebihan lainnya, kita nanti karena ketika kita sudah membeli Heart Token ini, ketika kita tidak menjualnya lagi, otomatis kita sebagai salah satu holder. Nah, ketika nanti ada pihak lain atau orang lain yang membeli lagi si Heart Token ini, kita bakal dapet tambahan token sebagai komisi holder, begitu kira-kira. Waktu itu juga saya dapatnya cuman 49.000 triliun token Heart Token ini. Sekarang kurang lebih sudah berapa minggu ya, sekitar 2 minggu 3 mingguan lah kurang lebih sampai sekarang ya. Ini udah menjadi 51 560 triliun. Gaya ya bahasanya triliun, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman. Kenapa? Karena ini kan harganya masih di bawah 0 banget, masih di bawah 0 nih. Jadi 0,000000 sekian gitu. Jadi kalau seandainya misalkan ini token saya contohnya 51 sekian ribu triliun ini, nanti ini kan kalau nggak salah harganya itu, nanti kita cek harganya ya. Sebentar lagi kita cek harganya. Harganya itu 0,000-nya itu kurang lebih ada 11. Terus ujungnya baru harganya gitu, gak tahu 1, 2, 3. Kalau misalkan lagi naik ya berarti berapa gitu. Cuman perbandingannya, selain token kita selalu bertambah, nanti ketika harga token ini mahal, jangan muluk-muluk. Sekarang kan harganya itu 0,000-nya itu ada 11. Nanti kalau seandainya misal kalau harganya jadi 0,0000 sekian gitu, misalkan anggap 0,00004 atau 0,0002, kita sudah untung 100%. Tinggal dikalikan aja jumlah token kita ini dikali harga itu gitu. Apalagi kalau nolnya cuman 0, berapa gitu. Kalau kalau untuk mencapai 1 rupiah kayaknya cukup lama ya. Tapi kalau kita mau profit tipis-tipis, cepat juga sepertinya. Ya, kita langsung saja bagaimana cara mengecek grafik harganya atau harga saat ini untuk meyakinkan kita tepat atau enggaknya untuk membeli si token ini. Kita di sini di bawah ini teman-teman, ini kan ada wallet nih, ada wallet. Kalau misalkan walletnya ini wallet, terus kita masuk ke DApps ya. Kita masuk ke sini. Di sini banyak banget pilihannya dan PancakeSwap ini ada di sini. Tapi sebelum kita masuk ke PancakeSwap, kita masuk dulu ke search ini, ke mesin pencari di atas. Kita untuk cek grafik harga ya. Kita untuk mengetahui grafik harga si Heart Token itu seperti apa. Walaupun tadi sebelumnya juga kan di video yang part 1 di CoinGecko juga ada grafik harga. Tapi kalau misalkan untuk meyakinkan kita untuk melihat lebih jauh lagi atau misalkan dari sumber yang lain, kita bisa cek di sini.
kita searching koin aduh lupa, PO ini ya, POO. Sebentar teman-teman, lagi azan ya. Saya ini record voice-nya subuh-subuh nih, lagi azan subuh. Tunggu dulu ya. Ya teman-teman, kita buka Trust Wallet, terus masuk atau klik di bawah ini, dApps ini.
Sebelum kita masuk ke PancakeSwap, kita search dulu di mesin pencari. Nama websitenya itu POO Coin .app. Sabar ya, sedikit loading. Nah, ini teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman bukannya dari Trust Wallet, sebetulnya kita bisa cek juga, cek dompet kita gitu, berapa saldo kita atau token-token yang kita miliki di Trust Wallet ini. Caranya bagaimana? Kalau seandainya kita di Trust Wallet ini menggunakan dompet Smart Chain, kita pilih dulu. Ulangi ya. Ini kan di atas nih. Kita pilih. Ini kan asalnya Ethereum. Ganti jadi Smart Chain. Gitu. Terus ini masuk ke dompet kita. Ini kan udah masuk nih, masuk ke dompet kita. Terus kita cek di wallet. Nah, ini contohnya ya. Contoh token-token yang saya miliki gitu. Jadi kalau misalkan mau keluar ya berarti tinggal klik logout aja. Kalau kita buka vocoin.app ini di mesin pencari langsung, contoh misalkan di Google atau di mesin pencari lainnya, mungkin sedikit harus maksudnya harus bolak-balik dulu itu untuk menautkan si dompetnya. Tapi kalau seandainya kita buka website ini di Trust Wallet langsung, karena kita bukannya dari Trust Wallet, kita jadi langsung otomatis connect begitu. Kita tadi udah copy paste, maksudnya udah copy alamat kontrak si hard token. Jadi kita langsung saja untuk melihat pergerakan harganya. Kita paste di sini. Nah, udah langsung muncul kan? Tinggal klik. Nah, ini dia teman-teman. Kita bisa cek pergerakan harganya. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih jelas lagi, mungkin bukannya di laptop ya. Ini karena dari smartphone jadi beginilah. Ini dia teman-teman. Harganya memang lagi gimana nih? Lagi turun, harganya lagi turun. Ulangi. Harganya lagi turun. Ini bagus kalau beli, asal teman-teman percaya aja ya, maksudnya ini untuk jangka panjang sih sebetulnya. Jadi intinya teman-teman sebelum membeli diusahakan mau membeli koin apapun atau token apapun, sebelum membeli harus cek dulu harganya. Jangan sampai belinya di atas ya. Jangan sampai belinya di pucuk gitu. Kalau misalkan memang di pucuk, tunggu dulu koreksi, nyentuh si harga support bawahnya, baru beli gitu. Kalaupun di tengah-tengah mau dijual juga kan udah, kalau harga dari bawah, harga dari bawah, ketika ada kenaikan lagi kan kalau dijual pun untung. Tapi sekali lagi disclaimer ya teman-teman, saya tidak merekomendasikan, saya tidak menyarankan Anda atau teman-teman untuk membeli token ini ataupun token lainnya gitu. Ini hanya sebatas pengetahuan aja atau gambaran saja, atau anggap saja ini sebagai lahan sharing saya di sini buat teman-teman yang menonton. Pergerakan harganya sudah diketahui. Kalau misalkan teman-teman sudah yakin, seandainya misalkan harganya berada di bawah terus mau membeli token ini, kita balik lagi teman-teman, balik lagi ke si sebelumnya ini, ke Trust Wallet-nya. Terus cari PancakeSwap. Nah, ini kan banyak nih, pokoknya cari PancakeSwap nih, muncul nih PancakeSwap.
klik aja. Dan di sini juga harus dipastikan teman-teman kalau misalkan yang belum, yang maksudnya yang baru install Trust Wallet, silakan teman-teman ikuti aja langkahnya untuk mendapatkan dompet ini. Terus kalau misalkan saya kan ini udah ada nih, gitu, udah ada. Terus saya sudah menautkan dompetnya pakai Smart Chain ini, gitu, sama ya. Saya udah ini. Nah, baru kita bisa membeli Heart Token ini di sini di PancakeSwap ini. Dengan catatan teman-teman, dengan catatan kita punya balance di BNB ini. Kalau nggak salah, satu kali kita melakukan transaksi, fee-nya itu kalau rupiahnya itu sekitar 5 ribuan kalau nggak salah, 0,00 berapa gitu. Jadi kita siapkan dulu saldo atau balance di BNB untuk fee. Kalau untuk membelinya sebetulnya bisa aja sekalian di BNB ini gitu. Jadi nanti pas transaksi, seandainya misalkan punya balance di BNB-nya 0,05 misal 0,5. Jadi nanti ketika membelinya jangan dimaksimalin 0,5. Harus dikurangin untuk apa? Untuk bayar fee-nya, bayar fee transaksi di sini. Anggap aja misalkan teman-teman saldonya atau balance untuk membeli tokennya itu di BNB aja nih. Berarti kan BNB nih, BNB. Terus cari Heart Token ya. Kalau seandainya yang baru, biasanya tokennya itu nggak muncul di sini. Bagaimana caranya? Kita paste lagi alamat kontraknya di sini. Ini kan susah nih karena banyak. Untuk mempercepat, ini kan sebetulnya ada nih, sudah ada. Tapi kalau biasanya bagi yang belum ngepaste di sini, belum muncul nih, belum bisa muncul. Ketika kita cari Heart Token itu biasanya belum muncul. Kalau ini muncul karena saya udah lama ya, udah saya munculkan. Jadi tinggal copy paste aja di sini alamat kontraknya, nanti muncul sendiri itu kan. Tinggal klik aja. Cara membelinya begini. Pokoknya yang penting saldo balance BNB-nya ada. Nanti jangan dimaksimalin karena untuk bayar fee-nya begitu. Kalau seandainya misalkan masih sulit, nanti tinggal diatur-atur untuk pembayaran fee adminnya, diperbesar untuk supaya bisa kita melakukan transaksi. Begitu ya teman-teman. Sederhana sebetulnya, cuman ya gitu. Nanti juga untuk menjualnya begini lagi teman-teman di PancakeSwap. Karena kan kalau seandainya kita anggap aja udah punya Heart Token, terus kan belum listing di exchange misal, terus kita mau jual nih karena udah merasa punya profit misal, kita kan harus jualnya karena nggak bisa di exchange, maksudnya nggak bisa di exchange yang umum gitu, pasti jualnya di sini lagi. Kita balik lagi ke Trust Wallet, di swap lagi di sini, di swap Heart Token ke BNB misal. Nanti dari BNB ditransfer lagi ke koin lain atau ditransfer lagi ke BNB di Indodax misal atau di toko kripto biar bisa langsung ditarik ke rekening. Begitu ya teman-teman. Video ini video sederhana, tapi mudah-mudahan video ini membantu teman-teman yang belum mengetahui ya. Saya ulangi ya teman-teman, pokoknya teman-teman kalau misalkan mau membeli token atau misalkan koin yang baru listing, cek di CoinGecko atau di CoinMarketCap, pokoknya cek. Contohnya yang ini aja, yang pakai jaringan Binance Smart Chain. Jadi cari, terus copy alamat kontraknya, cek dulu. Selanjutnya cek masuk di BSCheck, lihat apakah tampak aman atau misalkan scam begitu. Karena banyak banget teman-teman, banyak banget token yang scam. Untuk jaringan Binance Smart Chain, salah satu website untuk ceknya yaitu BSCheck itu. Jadi kalau teman-teman yakin terhadap token itu dan udah dilihat di BSCheck tampak aman, teman-teman bisa cek harganya, sebetulnya bisa di CoinMarketCap kalau sudah listing ya. Masalahnya biasanya koin-koin yang baru listing itu belum listing di CoinMarketCap. Jadi jangan harap juga listing di exchange begitu.
Misalkan jangan berharap, misalkan nunggu hard token, aduh kenapa di Indodax gak ada nih buat teman-teman Indonesia ya. Kenapa di Indodax gak ada, misalkan kenapa di toko kripto gak ada, ya belum ada gitu. Karena yang namanya juga token baru listing gitu. Biasanya mereka kalau misalkan baru listing itu targetnya itu listing dulu di CoinMarketCap, terus di CoinGecko, terus nanti kalau udah punya valuasi biasanya baru masuk ke exchange-nya. Itu maksudnya alasannya kita curi start di sini. Jadi kita miliki dulu tokennya. Ketika si hard token ini pengembangnya atau ownernya dan foundernya, misalkan si foundernya ini mau listing di exchange, biasanya kan ketika listing di exchange itu bakal ada market baru itu membeli. Nah, mereka baru membeli, kita sudah punya di awal begitu. Jadi ketika misalkan ada permintaan yang sangat tinggi, biasanya kan harganya pasti naik. Sementara kita sudah punya. Nah, dari situlah momen kita untuk take profit. Begitu ya. Pokoknya begitu teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Semoga paham. Kalau misalkan saya belum paham, coba dibulak-balik dan didengarkan kembali. Begitu. Sebagai penutup pernah mengatakan begini teman-teman. Saya tidak trade untuk kesenangan, saya trade untuk menang. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.